Danu calon tersangka kasus Subang. Ini 6 fakta Danu yang hari ini kembali diperiksa Polda Jabar. Sebelum ke pokok pembahasan, terlebih dulu tombol subscribe dulu kalau sudah, mari kita kawal kasus pembunuhan ibu dan anak ini sampai tuntas. Baru-baru ini, 2 hari berturut-turut, Senin tanggal 6 November tahun 2021 dan hari ini Selasa tanggal 8 November tahun 2021, Muhammad Ramdhanu alias Danu diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pemanggilan kali ini terasa tidak biasa. Ia dipanggil ke Polda Jabar sendirian, tidak bersama Yoris dan istri Yoris serta saksi-saksi lainnya seperti pada pemanggilan tanggal 25 November tahun 2021 lalu. Sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang diambil alih oleh Polda Jabar dari Polres Subang, Danu memang sudah beberapa kali dipanggil penyidik menjalani pemeriksaan. Berikut 6 fakta soal Danu, berikut materi yang dipertanyakan saat dipanggil penyidik kepolisian dihimpun dari berbagai sumber. Pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, Danu beserta 3 saksi lain yang diperiksa penyidik Polda Jabar. Nama Danu muncul sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang karena ditemukan beberapa puntung rokok di TKP yang teridentifikasi, diantaranya bekas Danu. 2. Memiliki akses keluar masuk rumah korban. Saksi Yosef, suami korban Tuti sekaligus ayah dari korban Amalia Mustika Ratu alias Amel, menyebutkan jika Danu merupakan orang yang juga punya akses keluar masuk rumah korban di Dusun Cisepi, Desa Jalan Cagak. Menurut Yosef saat itu, Danu adalah bagian dari keluarga yang sering bertamu ke rumah Tuti dan Amalia malam-malam. Terendus anjing pelacak. Selain pernyataan Yosef itu, Danu juga diendus oleh anjing pelacak polisi saat olah TKP pertama. Anjing pelacak polisi terus menggonggong ke arah Danu yang sedang dimintai keterangan. 4. DNA Danu. Polisi juga sempat mengungkap DNA Danu ditemukan di TKP. DNA Danu yang merupakan keponakan Tuti atau korban itu terlacak pada sebuah puntung rokok. Namun soal DNA pada puntung rokok ini dijelaskan oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Menurutnya, kliennya Danu memiliki alibi kuat. Ahmad Taufan menegaskan, perkara puntung rokok bukan sesuatu yang krusial menjadi barang bukti. 5. Kronologi puntung rokok. Ahmad Taufan menjelaskan kronologi urutan aktivitas Danu dari tanggal 15 Agustus tahun 2021 sebelum korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti dan Amel ditemukan sudah menjadi mayat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kata dia, diakui pada tanggal 15 Agustus Danu masuk ke rumah TKP. Di sana Danu sempat merokok dan menyimpan puntung rokok bekasnya di asbak. Lalu pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 Danu datang lagi ke rumah TKP dan merokok di luar rumah lokasi kejadian. Soal puntung rokok, kata Ahmad Taufan, adalah perkara yang sederhana. Puntung rokok sebagai barang bukti dapat dianalisa dari sisa rokok dan umur atau waktu rokok digunakan. Jadi kalau banyak orang yang memperdebatkan puntung rokok, sebenarnya simpel aja. Sebenarnya, puntung rokok bisa dicari tahu, umurnya itu sudah berapa lama, jelas Ahmad Taufan, dilansir dari tayangan video YouTube yang dilihat Selasa tanggal 7 November tahun 2021. Masih soal puntung rokok, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan menjelaskan pada hari kejadian pagi-pagi Danu masuk ke TKP bersama Yosef, tidak merokok. Jadi kes rokok itu beberapa hari sebelum kejadian, kata Ahmad Taufan yang dibenarkan dengan anggukan oleh Danu yang duduk di sampingnya pada tayangan video YouTube. Atas dasar pengakuannya, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan meyakini jika kesaksian kliennya tersebut fakta adanya, maka tak ada kaitannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Lebih lanjut Ahmad Taufan menjelaskan, bahwa Danu sebelumnya sering ke rumah TKP karena kepentingannya sebagai staf yayasan. Danu yang juga merupakan keponakan korban Tuti sering dimintai bantuan untuk keperluan yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan yayasan. Jadi menurut saya itu bukan satu bukti yang krusial. Tapi kalau polisi perlu menelusuri, ya silakan ditelusuri, ujar Taufan. Oknum Banpol. Fakta lainnya yang menyeret nama Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah soal anggota bantuan polisi, Banpol, yang menyuruh Danu menerobos tempat kejadian perkara TKP. Namun untuk hal yang satu ini, tim pengacara Danu mendapat bukti rekaman pengakuan Banpol saat menceritakan kejadian masuknya dia ke TKP itu kepada seseorang. Pengacara Danu Ahmad Taufan mengungkapkan, bukti rekaman ini bisa meyakinkan bahwa kejadian Danu masuk TKP pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel karena disuruh Banpol.
Menurut kami kejadian Banpol masuk lokasi itu benar adanya. Kami punya bukti rekaman. Pengakuan Banpol menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang. Tidak ada lagi alasan untuk menilai kejadian Banpol ini tidak ada, tegas Ahmad Taufan dalam channel YouTube. Sebab itu Taufan mendesak kepolisian untuk segera memeriksa oknum Banpol, kenapa, tujuannya apa masuk ke TKP. Lalu seandainya saat itu Danu tidak ada, apakah oknum Banpol akan tetap masuk ke TKP dan menguras kamar mandi sendiri? Dikutip dari channel YouTube, Kepala Desa Jalan Caga Indra Zainal Alim juga mengakui soal sosok Banpol itu memang ada. Ia juga menegaskan jika foto Banpol yang berinisial U yang disebut disebarkan Yoris Raja Amarullah itu memang benar. Bagaimana nasib Danu yang pada saat berita ini diturunkan hari ini Selasa tanggal 2 Desember tahun 2021 masih diperiksa di Polda Jabar? Bagaimana ending kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang telah menyita perhatian publik tidak hanya Jawa Barat tapi sudah nasional ini? Tentu ada baiknya, meski kesal menunggu kita bersabar kita tunggu penyelidikan polisi sampai tuntas. Terima kasih, bagaimana tanggapan Anda?